Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja kita bahas lunch teman-teman ya. Ini lagi koreksi ya, lagi koreksi dikit ya, koreksi dikit dan banyak yang lagi ribut ya di Telegram. Waduh, bakal kemana, kapan share? Oke, kita bahas sedikit dulu ya mengenai lunch ini teman-teman atau Terra Classic. Oke, untuk harga saat ini ada di 5, masih bertengger di 5 teman-teman ya. Enggan untuk naik sejak di harga terakhir sekitar 55 ya untuk di 24 jam ini ya. Versi MXC atau MXC global lah, kira-kira seperti itu. Oke, saya nggak mau bahas masalah, bukan masalah sih, terkait dengan kebakaran kali ini teman-teman ya, tapi saya mau lebih ke dia naik lagi nggak gitu loh ya. Tapi sekali lagi do your own research teman-teman ya. Lakukan research kalian lagi teman-teman ya. Jangan jadikan patokan utama konten ini. Oke. Langsung saja teman-teman ya. Kita bahas. Oke, diangkat dari Finbold teman-teman ya, investor memompa 1,7 miliar dolar ya ke Terra Classic dalam seminggu terakhir ya. Karena Lunds naik 107% ya. Kita lihat di sini dan kita bedah pelan-pelan teman-teman ya. Investor terus menyatakan minatnya pada Terra Classic atau Lunds ya, rantai asli ya dari ekosistem Terra Luna ya. Yang sekarang runtuh memompa lebih banyak modal ke dalam platform. Ketertarikan pada token tumbuh meskipun pasar biris teman-teman ya, atau sedang pasar beruang lah ya. Sedang berlangsung ya, pasar biris sedang berlangsung dan kurangnya utility yang tangguh dari Lunch. Oke. Pada baris ini teman-teman ya, pada 8 September ya, kapitalisasi pasar Lun mencapai 3, miliar dolar ya, tumbuh 1,6 miliar atau 101% ya dari 1,59 miliar dolar yang tercatat pada 1 September menurut data Coin Market Cap ya. Kalau kita lihat di sini memang benar tumbuh ya dan betul-betul naik teman-teman ya, naik 101% untuk kapitalisasi pasar atau di market cap-nya. Kita akan baca dulu teman-teman dan kita bahas di Coin Market Cap nanti. Oke, tekanan beli juga ya tercermin dalam harga ya, dengan aset naik sekitar 107% dalam seminggu dengan sekarang menempati peringkat cryptocurrency terbesar ke-24 teman-teman ya, naik peringkat ya berdasarkan nilai pasar atau market cap-nya. Pada waktu pers ya, Lunch diperkirakan pada harga 55 teman-teman. Ini ATH kemarin teman-teman selama 24 jam ini setelah mencatat keuntungan lebih dari 62% dalam 24 jam. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya teman-teman ya, pemicu dan lain-lain. Kita bahas di sini ya. Oke, pemicu rally Lunch ya. Pemicu rally Lunch ya, masukan oleh komunitas Lunch adalah upaya membuat jaringan mendapatkan kembali ya kejayaan yang hilang karena pengguna juga mendorong untuk melepaskan status koin penipuan. Betul ya, dengan grow up ini otomatis berita jelek ya atau yang pernah beredar kemarin ketika Lunch hancur adalah rug pull dan lain-lain dan bakal scam ya. Ini membuktikan kalau tidak seperti itu ya. Itu kenapa komunitas lebih kuat mendorong Lunch ya, sehingga Lunch mulai kembali mendapatkan trusting publiknya atau kepercayaan dari publik yang sempat hilang kemarin. Otomatis ketika Lunch mulai berbenah teman-teman, holder lama yang sudah melepas ya, sudah cut loss ke Lunch dijamin 90% bisa balik ya, karena trusting publik mulai naik nih ya, apalagi dengan keyakinan ya para holder Lunch atau Lunch Army ya, ini bakal kembali ke harga normal di 48 lah ya, harga normalnya saja, nggak usah ke harga tertinggi kemarin ataupun di atas 100 dolar. Kalau saya sih 1 dolar aja sih nggak apa-apa. Yang penting serius 1 dolar gitu loh. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk peringkat Lunch ya, sekarang pun sudah terupdate di 26. Kemarin sempat di 24. Nah, dia mundur lagi. Mundur lagi kenapa? Karena market cap-nya otomatis berkurang. Tapi kalau kita lihat dia market cap-nya ya masih bertahan di 3 miliar dolar, teman-teman ya. 3 miliar dolar. Ada yang bertanya gini, ini menarik ya. Ada yang bilang, "Bang, market cap-nya itu bisa nggak memompa harga?" Nah, itu pertanyaan yang salah, teman-teman ya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau market cap-nya naik, otomatis pembelinya tambah dong. Ya enggak ya. Yang membuat market cap naik karena banyak pembeli yang masuk dan penjual juga ya. Bukan berarti market cap itu hanya
pembeli saja, tidak. Ini terjadi perdagangan. Jadi perdagangan di dalamnya Terra Classic ini ya, perdagangan ya, bukan pembeli dan penjual saja teman-teman ya. Perdagangannya itu aktif ya dalam 24 jam, dalam 24 jam 3 miliar 3 miliar dolar lah, bisa dibilang seperti itu ya, dalam 24 jam dan bertahan. Kalau besok diupdate lagi, kira-kira seperti itu. Dan untuk kali ini teman-teman ya, Terra Classic di 26 ya, 26 urutan ke 26. Bagaimana nanti ya kalau seandainya dia ke 10 besar. Nggak usah 10 besar lah ya, kita berbicara di angka dia saingi DAI saja lah ya, atau enggak Avalanche teman-teman ya. Kalau sampai dia bisa menyalip teman-teman, ataupun ya dia bertengger seperti Shiba, ini mungkin kita nggak lihat harga yang sekarang ya, kita nggak lihat harga yang 5 ini teman-teman ya. Jadi bisa diambil kesimpulan teman-teman, trusting public mulai bangkit teman-teman, holder lama akan mulai berdatangan, peringkat otomatis akan naik. Kalau peringkat naik semakin lancar ya berarti akan ada kemungkinan akan masih rally bullish ya, rally kenaikan. Apalagi kalau kita lihat overall market ya. Di sini Bitcoin sudah naik 7,46 dolar teman-teman. Kita lihat seperti itu ya. Jadi ini ada hal positif yang terjadi di Bitcoin. Semoga saja beriringan terus ya dengan kenaikan launch. Itu sih yang saya tunggu. Kalau teman-teman sekali lagi saya mau kasih saran, kalau teman-teman yang masuk di harga sekarang ya, bisa juga ya, tapi ingat dalam jangka waktu panjang ya. Dan sekali lagi jangan jadikan prediksi ini atau konten ini sebagai acuan utama kalian untuk beli ya. Karena saya tahu dan saya yakin ya 100% masih banyak yang baru mau masuk di launch teman-teman ya. Masih banyak orang-orang baru yang pengen masuk ke launch ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap do your own research lah teman-teman. Tapi kalau saya sudah yakin lah ya, kalau saya pribadi saya yakin ke depan ya, ataupun di awal tahun depan harga ini sudah nggak ada ya. Bahkan bisa jadi tahun ini kill 1-0 ya. Untuk saya pribadi ya, kalau kalian ya terserah lah kalian mau prediksi seperti apa. Saya tetap hargai itu, dan ya seperti biasa kalian mau menghayal setinggi apa ya, mau nggak menghayal, tapi intinya kalau punya coin launch ya, kalian mau berprediksi, kalian mau menghayal seperti apa, itu bukan halu teman-teman ya. Karena sekali lagi kalau halu itu nggak punya koin ya, nggak punya koinnya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan kalaupun terjadi koreksi ya, anggap saja kita bicara pahitnya teman-teman ya, kita berbicara pahitnya bentar. Oke, kalaupun terjadi koreksi teman-teman ya, kalaupun terjadi koreksi, ini menurut saya pribadi loh ya, kalaupun terjadi koreksi, mungkin bentar ya. Oke, kalaupun terjadi koreksi paling dalam ya, paling dalam sekali menurut saya di 46 ya. Sekarang kan kalau kita lihat di 50 ya. Ya, ini menurut saya pribadi loh ya. Kalaupun terjadi koreksi dalam ya, itu mungkin di harga 46 ya. Kalau kenaikan ya pasti lebih dari harga 50 ya. Lebih dari 50, mungkin 55 ke atas. Tapi kalau malam ini dia jebol 55 ke atas teman-teman, itu bisa lurus-lurus ke 6 ya. Kalau malam ini dia bertengger di 55 sampai 58 ya, lusa mungkin dia akan ke 60. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi do your own research teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat sore.